Kan Romo, Terima kasih Bu Rika. kasih Sebentar saya Romo. siapkan PowerPoint-nya. Baik Romo. Apakah kelihatan di sana? Tadi kelihatan Romo. Ya, Kelihatan kelihatan. ya? Ya Romo, kelihatan. Kelihatan dong. Ya. Shalom para devosan kerahiman ilahi yang dicintai Tuhan. Shalom Romo. PDKI Shalom dan Romo. KSP. PDKI dan KSP Santo Yakobus. Basis di Surabaya ya ini? Ya betul Romo. Ya, di paroki apa ini? Santo Yakobus Atau Citraleng. lintas paroki? Oh iya, ini Oh, paroki Santo daerah Yakobus ya. Santo Yakobus, tapi banyak teman-teman juga dari lintas paroki Romo. Ah, baik, baik. Jadi hari ini saya mengajak kita semua merenungkan satu tema tentang melakukan hal kecil namun dengan cinta yang besar. Di dalam buku Harian Faustina nomor 140, beliau menulis, cinta yang murni mampu melakukan perbuatan terpuji dan dia tidak dapat dipatahkan oleh kesulitan apa ataupun penderitaan. Demikian juga ia bertahan dalam kehidupan sehari-hari yang rutin dan membosankan. Ia tahu bahwa hanya satu hal yang diperlukan untuk menyenangkan hati Allah, yakni melakukan bahkan hal-hal paling kecil dengan cinta yang besar. Inilah renungan dari Santa Faustina untuk kita. Nah, renungannya mendalam. Dan renungan ini berasal dari pengalaman hidup konkretnya. Bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di biaranya yang bahkan tidak mau disentuh oleh suster yang lain, tapi dia kerjakan hal itu. Ya, dikerjakan dengan cinta yang besar. Bagaimana dia sedang mengepel, lantas suster yang lain menginjak-injak lantai yang masih basah dengan sepatu bot yang penuh lumpur. Faustina tidak marah, bahkan mencuci sepatu bot suster itu dan dia kembalikan ke tempatnya. Ya, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar adalah perlakuan Santa Faustina setiap hari kepada para suster di biaranya. Bila suara saya tidak terdengar, tolong diberitahu ya. Ya Romo, jelas Romo. Ya. Ini gambar apa? Ini gambar kisah Injil bagaimana Yesus melihat seorang janda memasukkan 2 peser untuk dana bait Allah, sedangkan orang-orang yang lain jauh daripada itu. Namun Yesus memuji janda yang miskin ini. Ada di dalam Injil Lukas. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, 2 peser itu di mata orang, oh tidak ada artinya.
hal yang kecil, tetapi janda ini memberi dengan cinta yang besar. Apa buktinya? Itu untuk hidup hari itu. Ya, bagi seorang janda miskin, 2 peser itu untuk makannya, mempertahankan hidup hari itu. Tapi karena cintanya besar kepada Allah, dia berikan 2 peser itu. Dan Yesus memujinya. Ya, jadi Tuhan tidak melihat besar kecil di mata manusia. Yang dia lihat adalah cintanya. Cinta kita yang kita berikan kepadanya. Nah, ini Bunda Teresa Kalkuta, seorang santa, pun berkata begini, kita tidak selalu dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekarang sudah pensiun, ada di rumah, ya, tidak melakukan hal besar di luar sana. Tetapi di rumah kita bisa melakukan yang kecil dengan cinta yang besar. Ya, melayani anak, melayani cucu. Itulah berkenan di mata Tuhan. Ibunda Teresa sendiri mengatakannya. Saya juga ingat akan perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Yesus bersabda, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, perbuatan perempuan ini di mata orang adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, dia mencium kaki. Kaki itu kan bagian tubuh yang kotor. Tapi kaki Yesus di mata dia begitu berharga. Dia siram dengan minyak, minyak yang harum. Dia tidak sayang-sayang dengan benda itu. Ya, yang di mata orang dia membuang-buang uang. Tetapi hatinya yang penuh cinta melakukan hal yang kecil ini dan sangat berkenan di hati Tuhan. Seorang santa yang lain yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus hidup pada abad ke-17 ya. Teresia dari kanak-kanak Yesus meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 24 tahun karena TBC. Dia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan ibu biara. Kisah suatu jiwa. Ya, buku itu sangat terkenal. Di dalam buku itu, Santa Teresa menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, betapapun hina, betapapun biasa. Caranya apa? Melaksanakan pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Jadi Teresia pun sama, mengerjakan pekerjaan kecil yang remeh di mata manusia, tapi dengan penuh cinta kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal, bukan karena dia bangsawan, bukan, tapi karena kesucian hidupnya. Ya. Tahun 1925, Teresia digelari sebagai santa oleh Paus Pius ke-11. Diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Padahal dia tidak pernah
keluar biara, tapi dia dijadikan sebagai pelindung karya misi. Kalau kita mendengar kata misi, itu kan artinya pergi ke luar negeri, ya ke pelosok-pelosok yang jauh. Tapi Teresa tidak pernah melakukan itu. Dia dijuluki sebagai pelindung karya misi gereja karena hatinya yang begitu luas. Dia sering kali mengatakan, kalau saja aku tidak dipenjara oleh penyakitku, aku pingin pergi bermisi ke sana. Tapi memang seumur hidup karena penyakit dia tidak bisa melakukan itu. Ah, ini kisah nyata ini. Coba lihat, ini seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Namanya Pak Soliman. Ya, Pak Soliman ini tanpa diupah loh, tanpa dibayar loh, dia mencari paku-paku di jalan dengan magnet. Tujuannya apa? Dia tidak ingin paku-paku itu melukai orang atau membocori ban sepeda motor atau ban sepeda, bahkan ban mobil orang. Tidak ingin ada celaka. Ya, apa untungnya bagi dia? Secara materi tidak ada, tidak ada. Dia hanya bahagia, bahagia dengan pekerjaannya yang kecil ini, karena dia tidak ingin orang lain celaka. Cuma itu saja. Betapa mulianya hati Pak Soliman ini, ya. Apakah kita punya sedikit saja hati seperti itu? Ya, ketika kita melihat benda yang di tengah jalan membahayakan orang, apakah kita mau menyentuhnya, menyingkirkannya demi orang lain tidak bahaya? Pak Soliman sudah melakukan jauh lebih besar dari itu. Dan dia tidak pernah mengharapkan tanda jasa apapun. Salut untuk Pak Soliman. Tetapi juga kita punya contoh lain, kita lihat ya di sini bagaimana kisah Mbah Sadiman. Apakah kelihatan di sana, Bu? Halo? Halo? Tulisannya Kelihatan, saja. kelihatan tulisan Romo. Eh, ini tulisan kisah Mbak Sadiman, tokoh penggerak penghijauan, Ya, kelihatan? ya, ya Romo tulisan. Iya. Ini pun ada gambarnya? Belum, belum Romo, belum ada. Oh, belum ya. Iya, Bentar. Gimana caranya? Sebentar ya, saya sharing bentar ya. Baik Romo. Apakah ini kelihatan? Ya, sudah Romo, sudah ada gambar. Lihat. Ini kisah Mbak Sadiman, tokoh penggerak penghijauan di Wonogiri. Mbak Sadiman melihat gunung yang gersang tanpa air, tandus, yang dia hanya pikirkan bagaimana masyarakat yang kekeringan itu bisa mendapat air. Dan dia menanam ribuan pohon beringin di sana. Tidak ada yang membantu dan tidak ada tanda jasa bagi dia. Dia hanya bahagia ketika masyarakat di sekitar situ kini sudah punya air yang cukup, yang bersih. Ya, jadi inilah orang-orang yang melakukan pekerjaan kecil di mata manusia dengan cinta yang besar. Cinta karena ingin orang lain bahagia atau sejahtera. Kita kembali ke PowerPoint. Kelihatan PowerPoint saya? Kelihatan tulisan Romo Ya, yang bahasa Diman, maaf tokoh ya. penggerak. Iya, iya, bentar ya. Rupanya macet, sebentar saya pilih yang oke.
Kelihatan ya? Ya, kelihatan Romo. Layanilah sesamamu dengan sepenuh hati, sesuai dengan tugasmu sehari-hari. Nah, ini kisah seorang pejabat yang memohon pada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang harus aku perbuat untuk menyenangkan hatimu. Dan Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi, dia mengatakan besok ketika kamu ada di kantor, besok bukalah pintu kantormu dan lihatlah ke dalam. Yang dia lihat ke dalam ya tentu saja meja kerjanya, ya segala berkas-berkas yang ada di kantornya. Ya, jadi Tuhan ingin mengatakan kalau engkau ingin berkenan di hatiku, bekerjalah apa yang menjadi tugasmu sehari-hari. Ya, kantor ini kepada si bapak atau kepada si ibu, dapurmu atau rumahmu, itulah tempat engkau menyenangkan hatiku. Lakukan tugasmu sehari-hari dengan cinta yang besar. Itu saja. Apa yang menjadi tugas kita, Tuhan minta kita melakukan itu dengan cinta yang besar kepadanya. Artinya, melayani dia di dalam diri sesama. Dalam Injil Matius, Yesus bersabda, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, Kak, Pak Sodiman, lalu mbah kita yang tadi itu melakukan sesuatu untuk saudara-saudarinya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk warganya, dia sudah melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama, dia melakukannya untuk Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Semoga renungan tadi bermanfaat untuk perkembangan iman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sungguh sangat Ya, sama-sama. menguatkan kita Romo. Temanya luar biasa. Bagus banget melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Semoga kita semua boleh menjadi seperti Santa Faustina, boleh seperti Santa Tresia dari Kalkuta, juga seperti Santa Tresia, kanak-kanak Yesus yang melayani sesama di masa lansia kita ini, di masa tua kita ini, kita masih berguna, kita masih bisa melakukan eh, hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar kepada keluarga kita masing-masing, sesama kita, di komunitas kita mungkin, dan di tetangga-tetangga kita. Terima kasih Romo. Sama-sama. Romo, kami mohon Romo bisa menutup doa kita pada sore hari ini dan memberikan kita semua berkat ya Romo. Silakan Ya, Romo. baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami patut bersyukur padamu atas kesempatan yang berharga di sore hari ini. Kami berkumpul dalam fasilitas sederhana ini. Kami bisa bersatu hati walaupun berbeda tempat untuk memuji dan mengagungkan namamu, khususnya kami para devosan kerahiman ilahi. Semoga hal-hal kecil yang boleh kami lakukan dalam tugas kami sehari-hari berkenan di hatimu,
karena Engkau memperhatikan yang kecil dengan cinta yang besar yang kami buat untukmu dan juga untuk sesama kami. Yes, Tuhan. Semoga kami setia di dalam tugas kami, di dalam pelayanan kami, dan senantiasa kami memberikan diri bagi kebahagiaan serta keselamatan sesama kami. Amin. Kami panjatkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. dan semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.